dengan Mas Erik. Erik itu nama benar apa nama asli? Nama asli. Jadi dulu ada aktor dari, mungkin Bapak tahu film Jin? Tahu? Nah, itu kan pemeran utamanya Erik Estrada Iya. ya kalau salah ya. Nah, ibu saya tuh amat sangat mengidolakan dia. Nah, Nah, aku orang lahir tua ya, gitu ya. Enggak, mateng. Mateng makan codot. Itu beneran semua. Sampai ya, kalau Oke. Nah, sekarang usianya berapa? saya sekarang 29. 29. Sudah cukup matang untuk dipanen codot. Oke, Mas, sekarang jangan cerita deh pengalamannya yang bisa ditularkan kepada mahasiswa ini. Sing cantik-cantik, sing ganteng. Benar. Buat adik-adikku semua mahasiswa, kalian harus tahu arti dari mahasiswa. Maha itu adalah besar. Siswa itu kalian. Jadi kalian ini adalah pentoke wong sinau. Ya toh. Dadi nek nganti goblok, yo kowe kebangetan lah. Karena kalian menyandang mahasiswa. Nah, gitu loh. Jadi kudu pinter. Nah, apalagi ini apa? Perhimpunan Mahasiswa Ilmu Komputer Nasional. Loh. Calon hacker kan. Orang sing ini. Kira cepat. Wis banter lalanku gede. Denger ya, budek ya. Oke. Kalau lahir di mana? Saya lahir Jakarta. Jakarta. Kok orang Karanganyar? Makin ketok keren nih gue aktor. Jakarta walaupun uripin ning Solo. Nah, dia barusan menyelesaikan film Sobat Ambyar. Kalau film terakhir Losmen Bubro. Itu Sobat Ambyar tetap pemerannya Didi Kempot. Iya. Jenengan perannya apa? Karena itu diceritakan dari lagunya, ya saya salah satu peran yang diciptakan, bukan film yang dulunya ada gitu. Maksudnya bisa dibilang perannya fiksi, tapi menceritakan dari lagunya Didi Kempot. Oke, kalau yang sekarang sedang dikerjakan di Karanganyar, ini adalah per-YouTubean mania. Iya. jadi cerita lagi itu. Sebelum bisa saya sudah miliarder. Banyak sekali artis yang mendadak jadi artis, banyak sekali yang masyarakat. Artis jadi YouTuber sekarang. Malah fenomenanya artis jadi YouTuber. TV ya jadi TV-er. Udah dong. Nah, sekarang ini ceritanya yang di Karanganyar ini judulnya apa? Ceritanya bagaimana? Nah. Bagus. Belum. Menceritakan tentang based on true story. Jadi kisah nyata seorang supir dan kenek bis malam. Sama jadi supir ya? Atau jadi supir. Jadi suka dukanya seorang supir dan kenek bis malam. Itu bis malam ceritanya dari Solo itu ke Jakarta atau gimana? Cerita bis malam. Bis malam. Ceritanya gimana, Mas? Ceritanya adalah ya yang terjadi kisah nyata antara supir sama penumpang. Jadi menceritakan kalau, nah karakter Yanto sendiri saya sendiri ini Yanto, karena judulnya Hari dan Yanto. Hari ini ibaratnya malaikate, sing apik lah, sing apik. Karakternya dia apik. Nah Yanto ini mewakili seluruh sifat yang ada di seluruh dunia. Dia penjilat, dia pembohong, dia licik, dia irenan, dengki. Tapi ada sisi baiknya ketika dia bertemu sama seorang ibunya, sama ibunya tuh dia benar-benar manut. Walaupun kadang ibu kerja pusi. Gitu. Kalau gajian nanti tuku beras, tuku iki, tapi pas gajian malah tuku sepatu, tuku iki. Kan kok bu iso nganggo pay letter ngono. Itu lho ngutang. Sing ngutang. Oh, pay letter. Nah, kalau jenengan itu memulai karir itu dari apa, Mas? Saya dari ajang pencarian bakat di dulu ada penghuni terakhir 2010. Bukan penghuni malam ya? Bukan. Waktu itu dapat juara itu? Alhamdulillah juara satu. Tapi balik lagi. Kayak model talent show tuh kayak Indonesian Idol, AVI, terus saya sendiri penghuni terakhir. Itu kan bisa dibilang asis audisi. Nah, perketaannya euforianya itu cuma bertahan 1 sampai 3 bulan. Habis itu perjuangan sesungguhnya ketika kompetisi itu kelar. Karena bisa bertahan apa enggak? Bisa bertahan enggak, dan kowe gawe rendahnya gengsi. Iya, kita mulai dari nol. Habis itu kemudian apa yang dilakukan?
yang dilakukan adalah karena saya benar-benar jadi setelah saya menang itu saya diangkat menjadi karyawan Antv. Antv selama 2 tahun. Pas mau di Bayat. bukan mau ditawarin karyawan tetap saya nggak mau. Kenapa? Karena saya tipikal orang yang tidak mau berada di zona nyaman. Nah, Mahasiswa, saya cerita. Jadi kalau kamu, misalnya kamu kerja di zona nyaman, ya wis nyaman. betul. Stabil, nyaman. Orang-orang tantangan. Nggak ada tantangan. Orang-orang seperti kita nggak kayak gitu. Iya, gitu. Pasti berontak. Pasti berontak. Dibayar. Kalaupun kalian PNS ya, kalian PNS yang mempunyai rumah makan. Nah kayak gitu loh. Kalian PNS yang mempunyai usaha benang kasarnya. Kayak kita di balik samel ya. Tak kira nolak. Jadi jangan pernah ada berada di zona nyaman. Oh, kalian nanti mahasiswa-mahasiswi pasti ujung-ujungnya pengen kerja. Nah, kalau udah kerja pasti mendapatkan gaji bulan untuk ngomong ke pegawai ya Pak. Kalau saya sendiri, karena kalau pegawai itu ya udah mengharapkan yang dia tunggu itu cuma gaji bulanan. Gaji bulanan tuh karena saya tinggal di Jakarta pada waktu itu 2010, gaji saya 5.800.000. Kos-kosan saya 1.800.000. Masih sisa 4 juta. Hitungan saya Pak, makan hampir 2 juta. Masih sisa save 2 juta. Kali setahun, kalau saya nggak boros, nggak beli sepatu, nggak apa, 2 juta kali 12, 24 juta. Buat haji aja nggak bisa. Tapi raba kalau lulus di Jakarta. Nah, Kenyataannya, karena saya keluar dari situ, saya ditawarin karyawan tetap, saya menolak. Saya lebih baik casting. Karena tujuan utama saya ingin jadi di depan layar. oke. Gitu. Jadi kesimpulan pertamanya, jangan pernah puas di zona nyaman. Tetapi kalau memang orangnya stagnan, ya sudah. Itu aja udah. Oke. Nah sekarang bagaimana caranya biar selalu dekat dengan masyarakat, dekat dengan viewer, dekat dengan orang yang ngefans sama jenengan. Jangan memposisikan sebagai profesi kalian ketika kalian dekat dengan masyarakat atau apa. Contoh saya di depan layar, ketika saya ketemu Tani ya aku rasa artis. Aku ya kaya oh Tani mantap, oh Tani gini toh Pak ini. Jadi jangan memposisikan ibaratnya polisi ke masyarakat. Kalau dia memposisikan sebagai polisi, masyarakat akan takut. Makanya yang diutamakan sebagai polisi kan pelayanan yang benar-benar. Jadi sekarang itu kan ada dari perintah Kapolri ya, masyarakat polisi itu harus makanya polisi juga menciptakan Police Movie Festival. Itu tujuan terus ada kita mempunyai tokoh Babin Kapten Pak Babin. Ya, itu kan benar-benar tokoh. Kita lagi bikin janji mau wawancara sama dia. Iya ya. Nah, itu jadi benar-benar bukan pencitraan yang dilakukan. Pencitraan juga gak apa-apa. Gak apa-apa, tapi yang positif. Positif. Jadi Dan membawa profesi ke lingkup masyarakat. kesimpulannya apa? Nah, Membujuk sombong. Benar. Terakhir yang kita wawancara dan jawabannya sama adalah Wamin Laura, Dimas Tejo dan siapa? Aulia. Bukan, yang dari Jawa Timur itu penyanyi. Nela Karisma. Aulia. Mia Khalifa. Beda konteks. Cocoting. Beda. Ini Rara ini. Mia Khalifa kan do ngerti. Jinan Audi. Oh, Jen Audi. Oh. Ketika kita jawab tiga-tiga menjawab sepakat seperti itu di tempat yang terpisah. Jawabnya membunuh. Harus dilosor. Walaupun semakin tinggi keartisannya harus semakin dilosor. Betul. Jadi anak-anak muda yang kemudian rotok, maaf ya, apa Iya. setelah sombong itu nggak apa-apa ya? Enggak apa-apa yang benar. Jangan, wis tinggalin itu karena kesombongan itu pakaian Allah. Iya betul. Iya Pak Ustaz. Pak Ustaz. Langsung religius. Oke, contohnya jangan ngono gitu. Pertanyaan mungkin dari mahasiswa. Oke, silakan Pak yang tanya. Ini semester berapa ini? Oh, macam-macam ada 2. Yang paling tua gitu. Yang paling muda. Masih ya Mas ya? Belum lulus Ya, Mas? kita ngomong gripes kan kita ngomong. Mau tanya apa? Boleh silakan. Di mana Hidayah. Semester berapa? Mau 8. Mau 8 ambil? Informatika semua ini. Sorry, Mas. aku nggak paham tentang IT ya Pak ya, karena aku gaptek terus terang. Jadi saya mending merekrut tim, takon gue garap anu nih. Jadi untuk IT sendiri tuh lingkup karyanya tuh kayak menciptakan platform atau apa? Banyak. Ada yang programmer, ada yang membuat game edu, Oke. ada yang membuat multimedia. Anak dia ini multi orgasme. Banyak lagi. Dan misalnya membuat
ini loh mobile programming, jadi membuat program-program yang ada Android. Oh. Apa kompetensinya apa? Belajar. Oh jaringan. Jaringan, ya. Jaringan. Bagus. Jadi nyambung sini ke Gria Budaya ke tempat yang lain sampean nganggo jebok misalnya. Oh, berarti bisa memviralkan suatu daerah atau apa? Lagi tak ajari. Nah, harusnya itu. Lewat jenengan. Jadi aku rene gunane. Jadi untuk mahasiswa sendiri, ketika kalian berkarya apapun itu, membuat platform, membuat digital apa itu, jangan mikirin duit sih, Pak. Tenang. Mikirnya amplop ya. Aneh. Ketika kalian sudah memikirkan materi, wis hasil karyamu tuh nggak mungkin bisa. Rasa mikir materi, rasa mikir duitnya, ngei nomor rekening. Contoh aku mengambil sampel ya, yang karena dia baru bergabung. Kamu betah. Apa ini? Kamu sebagai apa di sini? Sebagai ada. Sutradara itu asisten sutradara. Asisten sutradara. Sutradara. Kue lulusannya di? Diceluk lele. Jenengmu lele to, Mas. Bilang lulusan belum lulus saya. Di mana kuliahnya? Dinus. Oh, di sini. Oh, ini. Dinus ya. Sekarang Dinus. Ambil apa? Broadcast. Semester? Aku masuknya ini semester 8. Oke, berarti kan aku. Sebenarnya kan 11. Kok selesai? Aku ya Dinus. Oh, S2 ini. Sebenarnya kan kalau Dinus di broadcast itu sampai Belum ketemu dong? ketiga. Nah, berarti 3 tahun kan. Karena apa? Yang saya mulai kan keterbatasan administrasi di semester apa namanya? Di semester 5. Aku cuti. Sampai sekarang ya sekarang masih lanjut ini sudah lulus tinggal TA. Kaprodinya sama. Ayo. Kalau bertugas Kenapa? Teman-teman kok. Pak udah. Pak Uda, aku kelingan Pak Uda, tolong. Prof Edi, Yo kan ngeling gini kan jadi. Prof Edi ini mahasiswa dari Dinus. Nama. Tapi kreatif. Ketika kamu tak rekrut menjadi kru Hari Darmianto ini, yang kamu dapatkan kita sudah berapa episode? Kita sudah berarti dari saya ini ya. Jadi season 2 Pak, season 1 Season 12 dua, ya. episode. Oke. Saya dua itu 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22. Yang kemarin 22. Ya 5 episode lebih. Ya. Yang kamu dapat apa? Yang saya dapat itu jujur ya banyak dari pengalaman di kampus sama yang di lapangan itu beda jauh. Itulah kenapa kalian ada di sini sekarang. Mas tak apa. Ya. Dulu awal ketemu belum? Awal ketemu siapa? Ini. Oh, Tuh, tak citani. Jadi saya season 1 aku merekrut orang yang udah keluar dari ada yang dari ISI, ada yang dari Udinus. Nah, itu aku selalu ngumpulin. Iya. Kamu di sini tak latih menjadi seorang profesional. Jadi kamu tuh ibaratnya kayak goblok. Karyamu apa? Kecuali kayak film, oh aku hormat. Belum ada masuk berarti saya tak anggap goblok. Berarti kamu harus manut dan kamu harus mengikuti rule-nya. Dan kamu nanti setelah di Hari Darmianto, karena aku di channel, kamu mau syuting sinetron, kamu mau syuting film, aku di channel. Tapi sebelum kamu melangkah ke Jakarta, kamu udah harus ibaratnya wong perang senjatamu kuat sih. Karena kamu akan membawa namaku. Gitu loh. Kan ibaratnya kita masih produksi Amanah Wali 4, itu share-nya tuh 2. Share 2 setelah Ikatan Cinta. Sampai sutradara bilang, kalau tim Hari Darmianto mau magang, ajak sini, tak bayar. Tapi saya belum berani karena masih goblok. Nah, intinya yang aku mengambil sampel ini, kalian harus banyak praktek. Jangan teori. Kowe pinter ning teori ning praktek. Anu yo percuma. Lanjut, Mas. Sing mbok dapat apa? yang dapat ya. Kalau Kamera gue masuk orang internet. di biasa ya kalau ini mahasiswa semua kan kalau di kampus itu kan paling kita kayak profesor dari apa namanya dosen dan segala macam itu kurang kan, apalagi kalau dosen jelasin itu nggak sesuai kayak ibaratnya kayak lapangan lah, dia cuma jelasin omongan tapi di lapangan dia nggak ikut ya kan. Nah kadang kita bingung yang di omongan sama yang di lapangan itu berbeda. Nah kalau di kalau di sini memang kerasnya itu ya benar buat mendidik kita supaya lebih
kata-kata kotor keluar semua. Bukannya kita mau bully, enggak, karena di Jakarta tuh bener-bener gitu. Ketika kamu sudah menginjak dunia profesional, apalagi industri TV nasional, itu bahasa kotor kru tuh, maaf lu bisa nggak sih lu mau ngancurin film gua lu? Wah itu udah ABCD. Makanya di sini kita ngelatih mental intinya ya, Mas. dan mental dulu. Ketika kamu mentalnya nggak kuat, paling balik ke daerah jadi pecundang, Pak. Iya nggak? Kamu nggak punya karya apa-apa, cuma Jakarta, balik meneh kamu mau gor-gor di bisnis sutradara, wis cemen. Ya. Jadi sekali lagi saya sering kali ngomong kalau mahasiswa cuma kuliah tok dari semester 1 sampai akhir lulus kumlot itu pegawaian ya, itu gaji tetap. aduh itu besar. Tapi ketika Anda mulai off on the board, kalian akan dapat banyak banget. Yes. Mungkin di kampus, maaf ya, di kampus itu paling-paling banter itu cuma 40%. Bener? Oke, dia ngomong, dia yang jelas-jelas ngomong ini 40%. Kalian mahasiswa sama 40%. Selebihnya kamu harus off the board. Golek dewe yang jogo. Kampus itu sebenarnya hanya pusat, dosen itu cuma mediator. Mediator saja. Selebihnya kamu harus cari sendiri. Maaf, saya termasuk dosen yang bersedia digoblok-goblokin sama mahasiswa. Tidak ada masalah sama sekali. Kenapa? Karena kita punya keterbatasan. Waktu mahasiswa itu browsing, so baca koran dan sebagainya, dosen bendino ngomong tak habis waktunya. Nah, sekarang misalnya Mas, kalau misalnya di kampus kaprodinya masih ingat ya tadi ya, kayak di broadcast, pengaruhnya apa? Kuliah, materi kuliah dengan yang kamu lakukan. Pengaruhnya. Kalau pengaruh itu apa ya? Paling kita cuma diberi teori sih Pak. Itu sama sekali kalau masalah praktek itu masih minim. Nyuwun sewu nih, bukan jelek-jelekin kampus sama mahasiswa apa universitas gitu ya. Itu masih minim. Jadi selebihnya memang kita harus punya relasi di luar. Ikut lagi kan. Situ lagi. Link Pasti Mas. itu. Karena dunia film tuh itu toh, Pak. Dunia film tuh lingkupnya dikit banget. Ketika kamu di blacklist, semua lingkup film itu akan memblacklist. Pasti. Ya. Pasti. Oke. Kalau pengaruhnya TV ku ada nggak? Pengaruhnya TV ku. Jujur saya malah nggak respect sama TV ku. TV ku tuh program dari Enggak, TV-nya Udinus. Oke. Televisi kampus Udinus. Televisi kampus Udinus. Pak Yuliman, pertama dulu jadi direkturnya. Programnya apa itu di TV ku? Programnya cuma Talk show. Nah, itu berarti karena gini, saya ngasih masukan aja. Jadi kalau kampus-kampus yang masih mengadakan talk show, oke, itu udah. Tapi kasih 1-2 kali aja. Habis itu berikan mahasiswa pembelajaran tentang sinetron, komedi atau yang jangan gampang. Kalau saya syuting katakanlah OPJ itu enak. Saya sebagai aktor, kamera, ini ngomongin teknis ya, kamera ngikuti aku mehrono ikuti kamera, aku mehrono. Tapi ketika kalian udah outdoor di lapangan, itu kalian harus nentuin blocking, nentuin arah matahari sinarnya ngewas atau enggak. Terus dari pandangan mata ke kamera itu harus gimana? Nah, itu lebih sulit. Nah, jadi harus ada, kalaupun TV ku adalah tentang reality. Ya kayak gitu. Jadi kalau talk show gampang Pak. Narasumber, taruh aja kamera. Tinggal pergi. Udah. Gitu toh. TV lokal yang ada di Solo juga begitu. Dulu yang diklat juga saya begitu talk show, kamera taruh 3, dia tinggal pergi. Udah, iya. Nah ini main sama selektor. Oh baik, goreng baterai entek. Iya, jujur pengalaman saya juga pernah Mas di Kebumen. Oh. Rating TV. Apa? Rating TV. Rating yang baru ya, Kebumen. Oh ya. Maka Kalau di situ, di Banyumas ada pernah ke Banyumas? kalau Banyumas belum pernah. Oh ya. Jadi kalau di Rating itu ya, kalau udah bilang talk show, terus musik, itu yang main cuma satu kamera. Yang lain diem. Udah kamu set di sini, diem. Udah yang pengen random jadi. Jadi di situ gimana ya? Malah kayak kurang gitu loh. Jadi ya balik lagi, ngapunten nih Pak dosen. Jadi buat kalian walaupun IT,
tetap perlu. Cuman kalian nggak tahu nanti kedepannya akan menjadi apa. Tuh. Orang PIT terus dengan banyak orang film Cak Lontong tuh insinyur, nggak ada yang nyambung. Iya. Aku hukum. ITS mana? Nggak ada yang nyambung, nggak ada yang nyambung. Jadi kalian jangan pikir naik kuliah hukum kok jadi pengacara, enggak pak. Bahkan koncoku Dede Sunandar ki OB, penghasilannya sekarang 100 juta lebih. Ngomong kayak di depan layar ya, nggak nyambung. Kita nggak tahu kedepannya apa. Yang penting ketika kalian kuliah yang benar, pembelajaran benar, tapi harus mencoba yang lebih dari yang kalian belajar sih. Berarti kalian belajar informatika ya boleh kok kalian belajar tentang kamera, tentang fotografi, tentang sinematografi, tentang acting pun kalian juga bisa gitu. Tapi sebenarnya memang saya pribadi belajar tentang pertelevisian di Udinus, Iya. di TVku itu belajar saya. Jadi awalnya memang dulu sempat buat TV di Solo. Nah ada yang mendanai waktu itu. Nah kemudian kenapa Yuliman? Kenapa ya Yuliman? Dia dari Jepang S3-nya. Nah terus saya belajar sama dia, enak belajar. Pak Yuliman itu kalau misalnya mahasiswanya belum paham, dia terus memberikan pemahaman. Nah, bagus. Nilai itu cuma kalian mahasiswa, nilai itu cuma permainan angka. Nilai itu bisa dibuat kapan saja, berapa saja, bukan itu masalahnya. Tapi bagaimana Anda bisa memahami materi kuliah dan mengimplementasikannya. Yes. Ya kan? Iya. Menjadi mahasiswa juga bisa keluar dari zona nyaman. Contohnya apa? Ketika TVku itu kita ambil sampel di Udinus. Ketika TVku, ayo bikin talk show. Ketika kalian pengen keluar dari zona nyaman, kalian bisa ngomong sama dosen atau Pak, Bu jangan talk show terus Pak. Reality lah yang keluar, yang tentang ini. Kita pengen kayak gitu lah. Ada kemauan dari mahasiswa sendiri karena kebanyakan mahasiswa tuh ya benar harus nurut, tapi kalian harus nakal. Contoh saya bilang sama tukang kameramen saya, kowe jiko gambar gini, tapi nakal loh kok yang begini, terserah. Oke. Improvisasi. Sekarang begini, ini kan mahasiswa. Apa yang mungkin kalau tadi saya gawe lah channel, Nah, gawe lah IG, Nah. tetapi IG-nya atau medsosnya yang lain jangan digunakan untuk hoax. Ya. Tapi manfaatnya itu menjadi endorsement untuk membuat karya produktif, positif, yang bangun agar kamu bisa naik peringkat, bisa bermanfaat. Nah, Betul. caranya apa tambahin? Ya. Kontennya apa? Biasanya orang kalau bikin channel selalu bikin, tapi kontenku apa? Semua bisa jadi konten. Kowe enak kepiro? Dari keluargamu? Satu anak pertama. Bapak ibumu? Kamu umurnya berapa? 19. Berarti bapak ibumu masih ada kan? Kalau bapak udah enggak. Udah nggak ada. Udah. Intinya gini, 19 tahun itu ibu bisa dijadikan konten ketika kamu menjadi seorang host. Ibumu mau tanyain talk show aja yang ringan-ringan dulu talk show. Bu, maaf ya, maaf. Menjadi seorang single factor, seorang ibu itu bagaimana? Kita kasih tahu kan banyak yang di sana tuh masih banyak merasa maaf janda, aku tuh piye serang dibojo. Nah, itu kan bisa jadikan kontenmu yang benar-benar mengedukasi seorang single factor, bisa kok sampai kamu jadi sarjana kan hebat ibumu. Nah, itu kamu gali gitu loh. Pasti dia kan bercerita Bu. Nah, ibumu demam kamera, delik ya kameranya. Nah, saya kan gitu. Kita Sama-sama di syutingnya tapi jelek ya. Kan di syuting juga. bisa, kamu harus semuanya tuh ada solusi. Sekarang gini, contoh kita ngomong. Di sini ada yang bawa uang 50 rupiah, tak bayar 5 juta. Serius, tak bayar 5 juta guys. 50 rupiah. Tak transfer MBK, tak jalur nomor, tak kasih langsung. Nah, ini contoh yang mahasiswa yang nggak mampu mempunyai solusi. Seharusnya jawaban kalian, Mas, gue saya sama saya ketupek. Itu yang benar. Paham nggak? Oh, iya. Nangkep nggak? Oh iya. Nah itu. Otakmu aja cundel. Semua ada solusinya. Muter, jangan kan mati plak wes. Harus gue belok ya Pak. Dadi wong belok iki pinter contohnya owner kene kan otaknya belok. Makanya lumayan ning ndi-ndian itu loh. Harusnya gitu. Duwe kuwi 5.000, 4.000 saya kate gopek Mas. Sebenarnya butuh kan 50 ya. Semuanya tuh ada solusinya, ada ininya. Jadi harus cerdas. Harus cerdas, harus cerdas. Sekali lagi kalau hanya mengandalkan dari kampus tidak dapat apa-apa. Cuman paling cuma 25%. Ini nek wis sekolahnya tenanan. Bener, nek orang tenanan yo aduh. Oke, ada yang bertanya lagi. Pupung, belum karuan, nanti 1 tahun lagi ketemu. Belum karuan. Ketemu di Instagram bisa jadi. Oh, saya open kalau saya, Mas aku lagi begini Bu, kapan-kapan aku gelem. Nah, kalau saya tanya nih, kenapa jenengan itu kok sama semua orang bisa aware memberikan ilmunya sebegitu rupa? Tak jamin nanti jawabannya pada apa.
Kasih mas enteng. Nek sampe napa, Pak? Ojo. Ada ilmu. Oh, ilmu itu itu. Kenapa? Lho kan sing rasake sampean. Kenapa jenengan itu? Kayak ditakoni kok jawab. Ilmune sing pernah dialami ditakoni kok dijawab. Kita cuma andel appreciate ya. Wah, wis artis ditakoni kok jaim dan sebagainya. Ternyata enggak. Malah jangan-jangan yang sedang semester 8 atau lulus itu kadang-kadang malah kayak gitu ditakoni ih wis apa. Nah, benar. Ya kan? Nah, sekarang kita tanya, kenapa Anda kok bebas kayak ilmunya ora wedi, ilmunya dicolong uang dan sebagainya? Jadi bingung nih Pak aku, Pak. Alah, Karena bingung, Mbak. ya. Ikhlas itu memang. Nah, ya kuwi ya makanya kalau aku ngomong sama siapapun ibaratnya sampai di acara ibaratnya kasarane ulang tahun anak era DMC aku bersedia kok. Orang dibayar dulu. Orang dibayar. Semisal kita memberikan uang, uang kan akan habis, tapi ilmu itu gak akan habis. Nah, itu benar. Luar biasa kan. Ini memang. Jual. Itu saya. Iki sing mlebu iki sing senior sing ndi? Saya. Benar. Sesenior kamu apa dia? Semester 8. Masih semester 4. Berarti gue sungkem harus. Oke, nyake Pak. Sama sungkem karo aku. Saya masuk di Binus 2005. Ya, 2005. 2004 atau 2005 ya, Pak. 2005 kan salah. 2004. Intinya kan sebagai mahasiswa harus pikirannya liar dalam kata arti berekspresilah apapun itu, apapun. Oh, Apapun. Tapi kan kata-kata tapi kan ini kan hilang loh, nyoba sih. Contoh Bayu Sekak itu bikin US Band, dia baru semester 4, dilulus karo rektornya. Sampai ada di YouTube, sampai dia bilang, kalau ada yang nggak terima mahasiswa Malang, negeri Malang, kamu tak lulus suruh ngadep ke saya cuma mau bilang karyamu apa. Iya. Mark Zuckerberg yang punya YouTube, yang punya Facebook nggak lulus, yang Stephen Chen yang punya YouTube nggak lulus, Bill Gates juga itu. Jadi nek kowe arep gede aja lulus. Ya, maksudnya begini. Bener sih. Enggak, itu enggak ya. Gini, ketika kamu mahasiswa itu punya kesempatan yang luar biasa luas. Itu maksudnya manfaat Artinya pada zaman mahasiswa saja David Vilo yang punya Yahoo, Larry Page yang punya Google sampai diusir dari laboratoriumnya gara-gara server di lab itu udah nggak bisa menampung, diusir. Akhirnya apa? Jadilah sekarang Larry Page Google seperti ini. Google dulu pernah dihina, tapi waktu kemunculannya Google, ini kayaknya bakal hebat. Kenapa? Kesederhanaan, simple. Google.com itu mutunya gitu. Maka dulu kalau ngetes komputer konek orang mesti Google.com. Orang yang Google ini gini Yahoo, Google ini gini Yahoo. Karena mungkin Yahoo ini gini Google, Google ini gini Yahoo. Saya pernah mewawancarai Pak Erick Thohir. Saya tanya, Pak Erick Thohir, Anda kan orang hebat, luar biasa bisa membeli. Pada waktu itu viral, pada waktu membeli Inter Milan. Bisa kasih tahu Pak, Erick pengen kayak Bapak. Dia mengeluarkan cek, Rick, isi berapa aja yang kamu mau. Tak balik ke ceknya, Pak, saya pengen jujur kayak Bapak. Saya tanya, tips-tipsnya caranya apa? Dia mengeluarkan cek kedua kali. Isi, ketika kamu tadi mikirnya 100 juta, 10 kali lipat dari 100 juta. Kamu mikirnya 10 miliar, 10 kali lipat dari 100. Pak, yang saya butuhkan bukan itu Pak, tapi ilmunya Pak, biar bisa saya bagi. Lah ini ilmu, dia bilang. Enggak mau, dia dimasukkan. Kamu inginnya apa tadi? Kaya raya. Ketika kamu nulis angka yang kamu inginkan, kamu akan menjadi kaya raya. Intinya kamu sudah melewatkan 2 kesempatan. Jadi intinya jangan pernah menolak kesempatan, melewatkan kesempatan. Gitu, ibaratnya kayak apa Mas? Jenenge sama Mas? Lutfi. Mas Lutfi, ya tak jadi nyoba bis yuk. Iki kok kedepannya iso ngeling, iso mbok gawe jaringan yang sikap. Jangan mikir karena nyambung karo aku kuliah. Jangan mikir kayak gitu. Kita nggak tahu kedepannya. Itu jawaban dari itu. Oh, dia nggak pernah melewatkan kesempatan. Ya, kesempatan tidak akan datang kedua kalinya. Sama sekali. Begitu ada kesempatan ambil. Itu akan jadi
The new experience, the best experience in your head. Nah, Oh, berarti. tapi betul karena ra ngerti artinya. Betul. Oke, ada lagi. Silakan. Kamu sih ngomong akeh ya Pak ya. Coba kalian Kira-kira kalau mencari ide itu yang paling efektif itu dari mana? apa? Mencari ide. Mencari ide. Inspirasi ya. Inspirasi dari lingkunganmu sekitar. Itu banyak konflik kok. Aku untuk menciptakan karakterku, aku tak delok. Aku menjadi seorang komedi. Observasiku adalah aku delok ngamati ning klewers tukang becak satu dengan tukang becak yang lain. Ibaratnya ada di klewer itu ada 5 tukang becak. Itu beda-beda dari pembawaannya. Ya tukang becak ono sing genjoting ini, ono sing genjoting ini, ono sing genjoting ini, nah kayak gitu loh. Jadi kamu observasi gampang. Lihat lingkunganmu wae. Untuk menciptakan konten atau ide. Konten sama ide Nah, sih. sekelilingmu tinggal ning ndi? Di Pati. Pati, sing terkenal Pati apa? Kulinernya mungkin. Nah, Kamu kamu nasi gandul. Nah, tapi kamu bikin, halo saya akan membahas kuliner yang hit di Pati, yaitu adalah jajanan SD. Belum ada yang membahas itu jajanan SD di Pati. Dia lah telur gulung, bakso bakar. Kamu jangan memperkenalkan yang terkenal di Pati, yang sudah ada. Gunanya. Justru sasarannya adalah yang belum terkenal. Kamu dihormati. Benar. Kayak gitu. Podo enggak? Enggak. Maksudnya tidak terhormat. Podo-podo kowe dodol bakso, aku dodol bakso. Ketika baksoku tak leboni jenengmu bakso daging sapi. Gunanku bakso daging sapi mercon. Pasti bakal larisnya aku. Mikirnya wong mercon padahal gue tak isi lombok. Nah itu loh, sama-sama bakso tapi kamu harus memvariasi kontenmu itu. Ide bisa berawal dari mana saja. Oh, bahas ide itu ide. Mulai dari lingkungan sekitar aja. Pinter itu, kalau otak kita sering digunakan untuk berpikir. Otak kan berpikir. Nek ora sering digunakan, akhirnya ketul dari buntet mandul rasa dana. Jadi intinya otak pinter itu kalau diasah, nek parilin itu kan dibungkal biar tajam, sama otak nek ora tahu digunakan serius ketul. Contoh misalnya, kamu sekarang bisa belajar bahasa Inggris waktu kuliah. Taruhan nanti lulus kuliah 2 tahun kemudian mesti lari bahasa Inggris. Kenapa? Nggak pernah dipakai. Tapi ketika kamu pakai terus, banyak teman yang dari Jepang begitu. Sekelas 3, lulus bahasa Jepangnya. Sampai di sini 2 tahun, wes ra iso bahasa Jepang. Jadi intinya apa? Anda harus asah terus dan dipertajam. Praktek ya Pak ya. Praktek dipertajam apa yang kamu minati. Jadikan hobimu menjadi penghasilan.